Masih bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Teman pemilih, podcast kali ini adalah edisi khusus karena teman pemilih bisa lihat di belakang saya. Nah, hari ini adalah atau episode kali ini adalah episode podcast KPU RI dalam ulang tahunnya yang ketiga. Oleh karena itu saya ucapkan selamat ulang tahun untuk podcast KPU RI yang ketiga. Yeay, tepuk tangan dulu semuanya. Happy birthday. Semoga podcast KPU RI semakin terdepan, semakin berkembang ke arah yang lebih baik, dan tentunya juga menjadi rujukan utama dan pertama untuk informasi-informasi seputar kepemiluan. Nah, karena hari ini adalah edisi spesial, pasti tentunya tamunya juga spesial dong, teman pemilih. Ayo, ada yang bisa tebak nggak tamunya siapa? Yang di studio bisa tebak nggak tamunya siapa? Bisa. Siapa tuh? Spill dong, studio. Baik, di studio KPU RI, studio podcast KPU RI sudah hadir Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Bapak Agus Melas. Selamat datang, Bapak. Tepuk tangan dulu dong, selamat ulang tahun. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Sedang sibuk apa ini, Pak? Sedang berusaha menikmati akhir tahun. Oh iya, Pak. Saat ini lagi ada tahapan apa sih, Pak? Boleh dong di-spill ke teman pemilih, Pak? Ya, kalau sekarang tentu di bagian-bagian akhir tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2024. Nah, kalau tidak salah ada sekitar hampir 280 lebih perkara yang saat ini sedang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Hasil Pilkada di 545 daerah di tanggal 27 November lalu. Nah, yang ya nanti kita tunggu proses di MK, apakah semua perkara yang diajukan itu akan diregistrasi dan kemudian diajukan dalam persidangan atau ada yang tidak diteruskan. Kita lihat saja. Baik, berarti lagi sengketa hasil ya, Pak ya? Lagi tahapan itu, sengketa hasil. Baik, Pak, tahun ini kan adalah election year ini, Pak. Nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri begitu, di beberapa negara. Nah, di Indonesia sendiri ada 2 pemilihan serentak yang dilakukan yang sudah kita lalui di 2024. Nah, bagaimana kemudian potret perjalanan divisi Sosdikli Farmas ini, Pak, di tahun Pesta Demokrasi ini? Ya, bagaimanapun juga kalau misalnya kita lihat ya di tahun 2024, misalnya dari sisi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu baik yang nasional maupun yang pilkada secara serentak, tentu saja kontribusi dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada dalam rangka mendukung perhelatan event kenegaraan, event nasional itu luar biasa. Ini bisa dilihat dari misalnya begini, kalau di pemilu nasional lalu kan rata-rata nasional untuk partisipasi pemilih kita kan sekitar 81 sampai 82%. Nah, memang di pilkada tahun 2024 mengalami penurunan, tetapi masih di kisaran ya kalau kita lihat hasil dari rata-rata nasional untuk partisipasi di pilkada sekitar 71,18%. Nah, sebenarnya kita tidak bisa bilang itu juga rendah. Karena bagaimanapun juga pada 2 tahapan pemilu, baik pemilu nasional maupun pilkada yang beririsan, itu divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat selalu ada di dalam setiap tahapan-tahapan baik di pemilu nasional maupun pilkada. Jadi bagaimanapun juga ini hasil dari kerja kita semua ya. Salah satunya ya tentu di KPU, di divisi Sosdikli Farmas, tentu punya kontribusi yang besar di sana. Baik, Pak, bicara mengenai akhir tahun ini kan identik dengan evaluasi, Pak, biasanya refleksi dan evaluasi. Lalu bagaimana evaluasi pasca Pilkada 2024 ini, Pak? Ya, yang jelas gini, kalau pemilu nasionalnya kita sudah punya bahan evaluasinya. Itu yang kemudian dilakukan oleh divisi perencanaan ya, di divisinya Pak Yulianto Sudrajat. Itu hasil dari evaluasinya tinggal kemudian disampaikan ke publik karena saat ini sudah bagian-bagian akhir itu berupa buku evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilu nasional. Nah, tentu saja kalau untuk evaluasi tahapan penyelenggaraan pilkada, kita masih menunggu proses yang tentu nanti pasca persidangan-persidangan di MK itu akan ketahuan semua, dan kemudian provinsi dan kabupaten kota tentu kita harapkan untuk bisa menyediakan bahan-bahan evaluasi yang mendalam, karena nanti itu jadi 2 bahan evaluasi tuh. Satu yang hasil pemilu nasional, yang kedua yang
hasil pilkada Pilkada. di pilkada serentak 2024. Nah, kalau kita punya dua bahan evaluasi yang lengkap, itu harapannya nanti kontribusinya KPU secara kelembagaan akan makin solid dalam rangka memberikan kontribusi untuk misalnya perbaikan atau evaluasi dari pembangunan sistem politik, pelembagaan sistem politik, dan juga merespon misalnya kemungkinan besar revisi undang-undang pemilu untuk yang pelaksanaan pemilu tahun 2029. Jadi itu tentu kita menunggu untuk yang pilkada, khusus yang pilkada, kita harapkan nanti tidak jauh beda evaluasinya seperti yang pengalaman tahun 2024 untuk pemilu nasional. Baik, luar biasa. Jangan kemana-mana teman pemilih, karena kita masih ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di segmen kedua. Kami akan kembali setelah jeda break berikut ini. Pas. Pertanyaan berikutnya itu Pak, anggapan masyarakat kan KPU ini kerjanya pas pemilu aja. Nah setelah ini kan pemilu sudah mau selesai, pilkada juga sudah hampir selesai. Setelah ini apa yang akan dilakukan KPU Pak? Gitu. Apa yang akan dikerjakan KPU? Terus sama pesan wejangan terhadap podcast KPU RI. Mau ke teman pemilih juga nggak sih Bu? Indonesia had conducted general election on 14th of February 2024. Election stages had conducted, gained the election results, President and Vice President of the Republic of Indonesia, members of the House of Representatives, members of Regional Representative Council, members of Provincial House of Representatives, members of Region and City House of Representatives. In 2024, Indonesia would conduct regional head elections as well. The General Election Commission prepared election stages in order to vote governor and vice governor, mayor and vice mayor, and region and vice region period of 2024 to 2029. Election day of regional head elections would be conducted on Wednesday, 27th of November 2024. Board of Chairpersons of the General Election Commission of the Republic of Indonesia. Chairman Muhammad Afifuddin. Commissioner Yulianto Sudrajat. Idam Holik. Agus Melas. Betty Epsilon Idrus. Parsadaan Harahap. Iva Rosita, together with Secretary General Bernard Dermawan Sutrisno, working with General Election Commissions in every level in Indonesia, conducting elections in 37 provinces and 508 regions and cities. Election stages started on 31st of March 2024. These are the regional head election stages 2024. Planning and budgeting. Organizing election regulations. Schedule and mechanism of election. Establishment of ad hoc election management bodies, including district and village officers and polling officers. Registration of election observer, submission of potential resident list, update voters list, fulfillment of candidate support requirement, announcement of candidates registration, verification of candidates requirements, announcement of election candidates,
Campaign stages. Voting day and counting of the election results. Determination of elected candidates. Inauguration of the elected candidates. The regional head elections support global participation of democracy from local voices, forming unity of the nations. The simultaneous regional head elections of Indonesia to vote governor and vice governor, region and vice region, and mayor and vice mayor, considered to be the biggest local election in the world. General Election Commission of the Republic of Indonesia maintains the best efforts to conduct free and fair regional head elections for the best option of democracy life and the better future of Indonesia. Indonesia had conducted general election on 14th of February 2024. Election stages had conducted, gained the election results, President and Vice President of the Republic of Indonesia, members of the House of Representatives, members of Regional Representative Council, members of Provincial House of Representatives, members of Region and City House of Representatives. In 2024, Indonesia would conduct regional head elections as well. The General Election Commission prepared election stages in order to vote governor and vice governor, mayor and vice mayor, and region and vice region period of 2024 to 2029. Election day of regional head elections would be conducted on Wednesday, 27th of November 2024. Board of Chairpersons of the General Election Commission of the Republic of Indonesia, Chairman Muhammad Afifuddin, Commissioner Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Parsadaan Harahap, Iva Rosita, together with Secretary General Bernard Dermawan Sutrisno, working with General Election Commissions in every level in Indonesia, conducting elections in 37 provinces and 508 regions and cities. Election stages started on 31st of March 2024. These are the regional head election stages 2024. Planning and budgeting. Organizing election regulations. Schedule and mechanism of election. Establishment of ad hoc election management bodies, including district and village officers and polling officers. Registration of election observer. Submission of potential resident list. Update voters list. Fulfillment of candidate support requirement. Announcement of candidates registration. Candidates registration. Verification of candidates' requirements. Announcement of election candidates. Campaign stages. Voting day
and counting of the election results. Determination of elected candidates. Inauguration of the elected candidates. The regional head elections support global participation of democracy from local voices, forming unity of the nations. The simultaneous regional head elections of Indonesia to vote governor and vice governor, region and vice region, and mayor and vice mayor, considered to be the biggest local election in the world. General Election Commission of the Republic of Indonesia maintains the best efforts to conduct free and fair regional head elections for the best option of democracy life and the better future of Indonesia. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPRI dalam edisi khusus teman pemilih, edisi spesial ulang tahun podcast yang ketiga. Masih bersama saya di studio podcast KPRI Bapak Agus Melas. Kalau di segmen 1 tadi kita bicara mengenai potret perjalanan Divisi Sosdikli Parmas selama tahun 2024. Di segmen kedua ini kita akan membahas beberapa pertanyaan, namun ada pertanyaan dari teman pemilih ini, Pak. Ya. Yang pertama, apakah ada tantangan dalam melakukan tusi Sosdikli Parmas untuk mendorong partisipasi, Pak? Ya, kalau tantangan itu selalu ada ya. Bagaimanapun juga antara pemilu nasional dengan pilkada tentu ada perbedaan. Nah, kemudian tantangan yang saya bisa tangkap sih sebenarnya teman-teman di provinsi, kabupaten, kota, satker-satker kita ini sudah berusaha untuk memecahkan berbagai tantangan itu. Mereka sangat kreatif dalam melakukan penyebar luasan informasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat kreatif, melibatkan banyak teman-teman di daerah ya, terutama yang seni budaya juga dilibatkan, dan kemudian semuanya ya pada akhirnya di hari H pada pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 dan kemudian 27 November tahun 2024 dengan 2 event nasional yang berbeda, itulah kemudian respon dari publik terutama dari pemilih. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tantangannya ya tentu tidak akan pernah berhenti karena setiap daerah punya tantangannya sendiri-sendiri, termasuk juga segmentasi pemilih yang kita miliki kan, yang kemudian kita tetapkan dan itu kemudian berusaha untuk dijangkau sedemikian rupa oleh teman-teman. Menurut saya itu sangat luar biasa, tapi ya tentu kita tidak bisa berhenti sampai di posisi itu. Bagaimanapun juga nanti itu bagian-bagian yang harus kita evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada ke depan. Baik, gitu. Pak, ada satu pertanyaan lagi ini dari teman pemilih. Pertanyaan adalah, apakah faktor emosional seperti rasa ketakutan atau harapan yang ekstrim lebih efektif dalam mendorong partisipasi pemilih dibandingkan pendekatan rasional, Pak? Ya, pada dasarnya gini, pemilu itu ataupun pilkada ya, itu memang didesain untuk menjadikan masyarakat di satu negara atau pemilih di satu negara itu memilih berdasarkan prinsip-prinsip yang sifatnya rasionalitas. Nah, kemudian kalau kemudian muncul ketakutan segala macam, itu hal yang lain ya. Tentu itu dianggap tidak mencerminkan perilaku demokratis. Nah, kalau kita evaluasi lah secara singkat pelaksanaan pemilu 2024 ya maupun yang pilkada 2024, variabel-variabel itu nanti harus ditelusuri lebih lanjut apakah memang ada faktor-faktor yang sifatnya lebih banyak sentimen pribadi ya, kemudian emosional gitu, atau lebih tantangan yang rasional. Karena mungkin kalau pemilu nasionalnya bisa menggambarkan situasi nasional, tapi kalau kemudian pemilu daerah saya kira mungkin satu tempat dengan tempat lain juga mungkin berbeda-beda. Ada misalnya sebagian sinyalemen dari para ahli pemuka opini, pilkada atau pemilihan gubernur di satu provinsi tertentu dianggap lebih rasional dibanding yang lain. Tapi ya saya kira itu bagian dari kekayaan ini ya, kekayaan informasi yang saya kira
bisa kita didapatkan oleh Indonesia dari pengalaman Pilkada 2024. Tapi apakah itu menggambarkan keseluruhan ya kita masih lihatlah. Masih situasinya. harus dievaluasi ya Pak betul. ya. Baik. Terima kasih ya teman pemilih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kalau yang masih ingin bertanya juga boleh tulis-tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa teman pemilih juga like, subscribe, komen dan share YouTube KPU RI supaya teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terkini seputar kepemiluan. Baik. Pak, setelah tahapan pemilu ini banyak mungkin teman-teman pemilih yang berpikir atau beranggapan kalau KPU itu kerjanya hanya pas pemilu. Setelah pemilu mereka mungkin bingung nih Pak, KPU ini kerjanya apa sih Pak? Nah, ini kan sebentar lagi tahapan pilkada sudah hampir selesai Pak. Lalu apa yang akan dikerjakan KPU Pak ke depannya? Ya, sebenarnya gini, ini yang seringkali memang kita tidak bisa nyalahkan juga ya, pandangan awam ya, pandangan publik lah semacam itu. Tapi pemilu itu harus dipahami dalam 3 siklus kan. Pra pemilunya, kemudian pada saat pemilunya dan kemudian pasca. Nah, post election itu anggaplah kita akan segera masuk ke sana. Ini ada beberapa hal yang pasti akan dilakukan oleh KPU. Pertama tentu berangkat dari mandat undang-undang. Jadi selesai pemilu itu kan KPU punya 2 hal besar tuh yang harus dilakukan, yaitu pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dan kemudian pendidikan pemilih dan pendidikan politik warganegaraan. Nah, itu justru ini tantangan kalau periode sekarang kita kan sampai tahun 2027 ya. Jadi nanti tahun 2025, 26, 2027 itu mau tidak mau 2 hal besar itu yang akan dilakukan, yaitu pendataan pemilih berkelanjutan dan kemudian pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dan kemudian pendidikan politik atau kewarganegaraan atau pemilih. Nah, di sisi lain bagaimanapun juga pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada itu menghasilkan banyak data yang kemudian kita harus urai satu persatu. Ini problemnya seperti ini, kemudian solusinya apa, kemudian data-data pendukungnya bagaimana. Nah, ini yang kemudian bagian dari evaluasi yang saya kira nanti memasuki tahun 2025 itu akan berlangsung anggaplah secara serentak gitu di KPU, jajaran KPU, baik untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, karena ada 2 bahan. Pertama, evaluasi penyelenggaraan pemilu nasionalnya sendiri yang sebagian besar bahannya sudah selesai, dan kemudian evaluasi dari penyelenggaraan pilkada. Nah, bahan-bahan evaluasi ini nanti akan sangat berguna sebagai kontribusi lembaga kita kepada pembentuk kebijakan, pembentuk undang-undang lah, dalam hal ini pemerintah dan presiden dan juga DPR dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru terkait dengan bagaimana desain sistem pemilu ke depan. Misalnya, apakah sistemnya akan mengalami perubahan atau tidak. Kedua, apakah misalnya gini, sinyalemen banyak pihak, turunnya tingkat partisipasi di Pilkada serentak 2024 akibat dari jeda yang kemudian hampir tidak terjadi, tidak ada di pelaksanaan pemilu 2024 dengan pilkada. Nah, itu berbeda dengan pemilu-pemilu atau pilkada di periode sebelumnya kan, yang kemudian ada jeda. Sebagai satu fakta ya, kita memang tidak cukup punya waktu sebagai organisasi penyelenggara untuk melakukan banyak refleksi. Ini sebagai satu fakta. Tapi apakah fakta-fakta itu yang kemudian nanti didukung dengan data, itu bagaimana kemudian diproses, diolah jadi satu kebijakan, itu nanti kita akan serahkan ke pembentuk undang-undang. Tetapi yang jelas KPU punya tanggung jawab dan punya kontribusi besar kalau bisa menghasilkan berbagai informasi, berbagai kajian yang didukung oleh data-data yang berasal dari lapangan kepada para pembentuk kebijakan. Itu yang menurut saya sangat penting peran KPU-nya. Dan informasi ini juga bermanfaat untuk publik ya Pak ya, kalau misalnya publik mau riset itu juga bisa bermanfaat. Baik Pak, lalu bagaimana untuk podcast ini Pak? Podcast ini akan optimal seperti apa pasca semua tahapan ini usai? Ya, jadi sebenarnya ini simpel saja, melanjutkan dari misalnya pembahasan yang sebelum pertanyaan yang jadi kita bahas tadi ya. Misalnya begini, bagaimanapun juga satu organisasi seperti KPU, dia punya banyak informasi yang berlimpah. Apalagi KPU itu satu-satunya lembaga yang punya otoritas untuk menyelenggarakan pemilu dalam skala nasional, yang itu luar biasa, baik pemilu nasionalnya maupun pilkada. Nah, data-data ini kan kemudian perlu juga selain dikemas demikian rupa, disusun dengan metodologi tertentu
untuk kemudian disampaikan kepada para pembentuk kebijakan, juga kepada publik. Misalnya, kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh KPU kan punya peruntukan masing-masing. Kalau misalnya kanal informasi medsos yang Instagram, Facebook ataupun website mungkin punya kebutuhan-kebutuhan informasi yang lain. Misalnya web kita itu nanti jadi semacam mirroring terhadap data yang misalnya sekarang di divisi Datin kan ada tuh diluncurkan program satu data gitu. Itu satu peta data. Okay. Itu kan hal yang sebenarnya diimpikan oleh KPU dari dulu. Nah, sedangkan kanal informasi seperti podcast itu harusnya satu topik dibahas oleh para ahli dan dilakukan kajiannya secara mendalam. Kan podcast itu sebenarnya gini, kadang-kadang tidak harus lihat visual siapa yang ngomong, tapi bagaimana kemudian cara berbicara, penyampaian informasi dengan sedemikian tertata, itu menjadi hal yang penting yang perlu diketahui oleh publik. Jadi ini sekaligus tantangan kita nanti ketika tahapan-tahapan pemilunya mereda, bagaimana organisasi ini tetap dalam konteks informasi dan penyebar luasan informasi tetap eksis. Nah, salah satunya podcast kan. Tentu informasi nanti misalnya potret dari partisipasi pemilih itu kemudian jadi topik tersendiri. Ya. Kemudian tahapan-tahapan pemilu atau bahkan desain sistem pemilu sendiri itu akan jadi satu topik yang sangat menarik ke depan, dan itu kemudian bisa kita undang para pihak yang punya kompetensi di bidangnya untuk menyampaikan kepada publik secara luas melalui kanal informasi berupa podcast KPU. Jadi ada sisi edukasinya juga ya Pak. Betul. Ya? Baik. Pak, podcast KPRI sudah memasuki usia 3 tahun ini Pak. Usia 3 tahun ini kan toddler ya Pak ya. Lagi lucu-lucunya begitu. Nah, Bapak sebagai bapaknya Sosdikli Parmas ini Pak, yang KPU ini kan podcast KPU ini ada di divisi Bapak. Ada wejangan apa Pak untuk kami semua Pak? Ya, sebenarnya gini, yang pasti kan produksi kontennya tetap harus konsisten. Ya. Kita tidak juga harus terburu-buru membuat konten-konten yang sangat jedanya kurang ya. Itu juga kan informasi penting, tapi terlalu banyak informasi juga noise. Nah, yang kedua begini, kita harus optimalkan sekarang bagaimanapun juga segala pengalaman penyelenggaraan pemilu itu, terutama dari sisi lembaga penyelenggara, ada di kita. Nah, oleh karena itu sebenarnya kan kita harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah apa yang menurut kita sangat penting, dan itu nanti berkontribusi besar kalau dia diungkap dan dijadikan semacam diskursus publik. Nah, termasuk nanti selain kombinasi antara kita sebagai penyelenggara juga melibatkan pihak-pihak luar. Menurut saya kalau itu bisa konsisten dilakukan dan tekun dilakukan, maka sebenarnya kanal informasi berupa podcast KPU yang usianya anggaplah masih toddler itu juga punya peran yang kemudian bisa membawa kita makin matang ya dalam menyelenggarakan perhelatan pemilu baik nasional maupun nanti di pilkada. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Agus Melas yang sudah bersedia hadir sama-sama, di edisi khusus podcast ulang tahun yang ketiga, dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI Terdepan Bicara Kepemiluan. Sampai jumpa.